kabar Anda semua? Siap-siap pemilu? Udah siap kalau pemilunya ditunda? Kemarin ada... Silakan Mas Ferry. Ya, bahwa ini menjadi perhatian penting bagi kita, ada yang berniat untuk melakukan penundaan. Tetapi sekali lagi, putusan pengadilan yang bukan yurisdiksinya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak boleh orang mematuhi karena ini bukan kewenangannya. Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat yaitu memutuskan agar KPU menunda pemilu 2024. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini merupakan putusan atas gugatan Partai Prima yang gagal lolos sebagai peserta pemilu 2024. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mengagetkan sejumlah politisi, pengamat politik, akademisi, dan masyarakat umum. Sebagian pegiat politik menyebut keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pemilu ini merupakan keputusan gila, tidak masuk akal, dan bermanuver berlebihan hingga melebihi kewenangannya, sehingga sebagian masyarakat terkesan mentertawakan dan menghina keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Ada beberapa persoalan mengapa penilaian itu muncul. Pertama, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara pemilu. Kedua, persoalan pemilu sudah diputuskan menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Mahkamah Agung atau MA. Jika ada sengketa pemilu, pertanyaan yang perlu dimunculkan, apakah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menunda pemilu 2024 itu berdiri sendiri, atau jangan-jangan keputusan itu merupakan bagian proses implementasi skenario politik untuk menunda pemilu? Jangan-jangan keputusan majelis hakim itu disengaja untuk memunculkan isu penundaan pemilu melalui jalur lain dan dijadikan dasar pembenaran. Ada beberapa alasan mengapa spekulasi politik bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ada kemungkinan disengaja. Pertama, belum ada dasar hukum apapun untuk melaksanakan penundaan pemilu 2024 kecuali ambisi para politisi, khususnya kubu rezim Presiden Joko Widodo. Kedua, Partai Prima rasanya tidak mungkin tidak mengetahui bahwa ranah persoalan pemilu adalah di luar ranah Pengadilan Negeri. Ketiga, apapun alasannya, keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini bisa dijadikan pijakan hukum oleh para politisi kubu rezim Jokowi yang sempat santer meminta penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Keempat, isu penundaan pemilu ini sangat potensial untuk digulirkan lagi sebagai isu politik karena Mahkamah Agung atau MA sudah memutuskan menolak gugatan periodisasi presiden dari 2 periode masa jabatan menjadi 3 periode masa jabatan, sehingga Joko Widodo tidak bisa lagi menjabat presiden untuk periode ketiga. Yang masih berupa dilakukan adalah memperpanjang masa jabatan presiden. Caranya antara lain dengan menunda pemilu. Jika keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu benar-benar berada dalam skenario politik, putusan yang disengaja untuk kepentingan politik tertentu, maka isu dan rencana politik perpanjangan masa jabatan presiden secara real sebenarnya masih terus dilakukan, tidak pernah berhenti, dan dilakukan dengan berbagai cara. Meredanya isu perpanjangan masa jabatan presiden di ruang publik di dalam wacana-wacana politik yang dikembang para politisi belakangan ini bisa jadi juga merupakan skenario agar masyarakat terlena dan kurang memperhatikan lagi isu-isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Endingnya,
Di tengah terlenanya masyarakat yang tidak mewaspadai isu perpanjangan masa jabatan presiden, tiba-tiba muncul dasar hukum untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Salah satunya dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mungkinkah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu benar-benar disengaja, benar-benar menjadi bagian dari skenario politik rencana perpanjangan masa jabatan presiden? Bagaimana pendapat Anda? Pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Sampai sekarang pemerintah begitu, dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik.